Menaklukkan Gunung Slamet. Now I see the secret of the making of the best person. It is to grow in the open air, and to eat and sleep with the earth. Walt Whitman, Song of the Open Road. Ketika saya menyatakan akan memimpin pendakian Gunung Slamet bersama para mahasiswa, seorang kawan menyatakan bahwa saya gila. Gunung itu tingginya 3.422 meter. Gunung nomor 2 di Pulau Jawa. Dan menurut Junhun, ia mendaki gunung itu dengan merangkak. Di puncaknya pada musim-musim tertentu suhu dapat turun sekitar 0 derajat. Apa yang dikatakan kawan ini memang benar. Seorang rekan organisasi pendaki gunung di Bandung, Wanadri, mengatakan bahwa ketika ia bersama rombongan RPKAD mendaki dari lereng selatan, ia memerlukan waktu 11 jam tanpa istirahat. Lagi pula, di Gunung Slamet tak ada air. Akhirnya saya putuskan bahwa saya akan mendaki gunung ini. 6 kawan yang terkuat berjalan seminggu sebelum kami. Sepulangnya, mereka memberikan semua informasi yang diperlukan. Dan selama itu saya mempersiapkan hal-hal yang diperlukan di Jakarta. Dalam rencana, peserta yang akan turut berjumlah 15 orang. Biaya transport termurah kira-kira Rp400 pulang pergi. Sehingga diperlukan kira-kira Rp6.000 untuk biaya perjalanan. Uang kas Mapala, mahasiswa pencinta alam UI, hanya ada Rp1.200. Jadi saya harus mencari dana tambahan sekitar Rp4.800. Mengemis. Seminggu sebelum berangkat, kawan-kawan mulai mengemis. Hasilnya terkumpul 3.300 ditambah dengan obat-obatan dari apotik Titi Murni dan beberapa buah barang kalengan. Kekurangannya dipikul oleh kawan-kawan yang rata-rata juga tidak punya uang. Tetapi akhirnya kami memutuskan untuk berangkat. Setiap kali kami meminta sumbangan, kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrasi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya, dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung, melihat alam dan rakyat dari dekat secara wajar. Di samping itu juga untuk menimbulkan daya tahan fisik yang tinggi. Libur ini kami ingin mendaki gunung yang berat. Terang kami pada mereka. Start. Tanggal 22 Agustus pagi, 15 mahasiswa berkumpul di Gambir untuk menuju ke Tegal. Saya sendiri bertindak sebagai pemimpin rombongan Mapala ini. Di antara peserta terdapat 3 mahasiswi, Luki Bekti, Olga Katuk, dan Mayang Sari. Ketiganya telah berpengalaman mendaki gunung. Perjalanan Jakarta-Tegal ditempuh dengan cepat. Demikian pula Tegal-Selawi. Dari Selawi mulailah timbul persoalan-persoalan sulit. Dalam rencana, dari Selawi kami naik truk omprengan ke Bumi Jawa yang berjarak sekitar 30 km ke arah selatan. Tetapi ternyata daerah yang harus kami lalui tertutup karena dipakai latihan akabri. Kami mencoba mencari berbagai keterangan tentang kemungkinan untuk melewati daerah latihan. Pamong Praja yang kami tanyai tidak tahu. Polisi yang kami kontak memberikan keterangan tidak meyakinkan. Akhirnya kami pergi ke Koramil. Seorang bintara menemui kami. Kami jelaskan tujuan kami dan ia sangat ramah.
Ternyata kami dapat melalui jalan tadi. Bahkan Bintara ini mencarikan kendaraan. Ia berbicara terus terang dan sangat simpatik. Memang di desa-desa dan kota-kota kecil terasa betapa eratnya hubungan antara tentara dan rakyat. Sore hari, sebuah truk akabri yang menuju sebuah desa kira-kira 10 km dari bumi Jawa untuk memutar film. Di sana berbaik hati membawa rombongan mahasiswa ini. Dalam perjalanan, kami berkenalan dengan seorang pemuda yang berasal dari bumi Jawa. Orangnya sangat ramah dan terbuka. Tak lama kemudian, rombongan telah menjadi sahabat-sahabatnya. Pukul 5:30 kami sampai ke desa tersebut. Truk berhenti dan perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki. Sepanjang jalan saya ngobrol dengan pemuda dari bumi Jawa tadi. Jalannya melalui bukit-bukit dan di sana-sini terlihat hutan-hutan pinus. Kami melalui pula daerah latihan taruna-taruna akabri, yang beberapa di antaranya adalah teman-teman SMA dulu. Mereka ribut dan mulai membuat jokes karena melihat di antara kami terdapat mahasiswi. Setelah melewati rombongan akabri, kami mulai masuk hutan pinus. Matahari terbenam dan di bawah kami terlihat pemandangan yang indah sekali. Bukit-bukit botak dan sungai-sungai kecil yang melenggok seperti gadis genit yang sedang berjalan. Hutan pinus membuat suasana lebih indah. Angin senja yang segar membuat kami asyik dengan pikiran masing-masing. Saya tanyakan kepada pemuda ini tentang suasana di daerahnya. Daerahnya adalah daerah PNI dan NU. Golongan-golongan ini tidak akur. Sehari sebelum 17 Agustus, Les Bumi membuat pertunjukan, kemudian LKN. Pada pertunjukan kedua ini terdapat clash. Sebagai hansip, ia harus melerainya. Ia menyatakan kesedihannya atas perang-perangan kecil yang selalu terjadi di pedalaman Jawa Tengah. Dahulu di daerah ini terdapat orang-orang PKI yang bekerja di jawatan kehutanan. Mereka menebangi hutan. Dicegah sulit sekali karena PKI kuat dan menjalankan teror. Ketika meletus Gestapo terjadi hal yang sebaliknya. Beberapa ratus PKI dibunuh. Itu tempatnya di bawah bukit dekat pohon-pohon pisang. Katanya, sebagian dari PKI lari ke hutan dan membakar hutan. Daerah itu sekarang telah aman. Di desa yang terpencil ini terdapat sebuah kamp tawanan untuk PKI. Mereka disuruh bekerja untuk penduduk setempat dan hasilnya untuk makan mereka sendiri. Saya sedih sekali melihat benih-benih pertentangan politik yang disebarkan dari Jakarta telah tumbuh ke desa-desa yang terpencil. Mungkin yang bertengkar adalah DPP PNI dan NU karena soal-soal rezeki. Tetapi apakah ini harus juga memecah sahabat-sahabat yang kebetulan ormas-ormasnya GPM dan Ansor? Di rumah orang-orang PNI masih tetap terpasang gambar bekas Presiden Soekarno. Seorang letkol yang saya temui pada waktu latihan akabri menyatakan bahwa di bumi Jawa, Presiden RI adalah Soekarno. Pemuda ini bertanya pada saya tentang kami dan situasi Jakarta. Dia sangat ingin tahu tentang ibu kota. Saya jelaskan situasi Jakarta seperti apa adanya. Sebagian dari pemimpin-pemimpin kami adalah maling juga karena korupsi. Mereka berebut kursi, ribut-ribut pesan mobil, dan tukang kecap pula. Tetapi sebagian dari mereka jujur. Saya jelaskan seperti apa adanya. Juga tentang Soekarno. Saya tidak tahu apakah dia pendukung Soekarno atau bukan, karena di seluruh daerah ini Soekarno masih tetap merupakan mitos. Saya katakan bahwa Soekarno telah banyak menyengsarakan rakyat. Tetapi ini tidak berarti bahwa para penentang Soekarno secara otomatis pahlawan pembela rakyat. Banyak di antara mereka juga bajingan-bajingan dan oportunis. Antara saya dan pemuda desa ini terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Pendidikan, pekerjaan, latar belakang kebudayaan, cita-cita,
dan lingkungan. Tetapi karena kami berbicara secara jujur dan terbuka, kontak pribadi menjadi mesra. Percakapan ini berlangsung di antara hutan-hutan pinus dan bukit-bukit botak. Kalau sekiranya banyak pemuda Jakarta seperti kawan-kawan ini, saya masih punya harapan pada Jakarta, katanya perlahan. Baginya Jakarta adalah sumber hipokrisi, kemunafikan, dan dekadensi manusia. Bermalam. Malam itu kami bermalam di bumi Jawa setelah seharian berjalan. Setelah mengurus surat-surat yang menjadi sulit karena bentrokan Ansor GPM dan membeli 35 buah lontong, kami tidur numpang di rumah pemuda tersebut. Sebagian kawan masak nasi sebanyak-banyaknya untuk makan besok pagi dan siang. Pukul 5 pagi, kami berjalan lagi melalui Tuel menuju desa terakhir di Kedaung. Setelah 4 jam berjalan, kami sampai ke desa tersebut. Di tengah jalan, perbekalan kami ditambah dengan 50 buah serabi untuk 15 orang. Istirahat sejam. Selama istirahat, jug-jug air diisi dan diadakan checking terakhir. 15 anggota dengan 15 sweat flash, 35 lontong, 30 serabi sisa, beberapa rantang nasi dan makanan kering ditambah 2 jug air. Kondisi fisik tidak terlalu baik karena perjalanan yang jauh selama 8 jam sebelumnya. Tetapi semangat untuk memulai pendakian baik dan suasana riang terasa. Pukul 10.00 tepat setelah berdoa bersama, pendakian dimulai. Jam pertama kami melalui hutan-hutan pinus. Rombongan terdepan, Maulana, Wiyana, dan saya sendiri tersesat di hutan-hutan pinus yang banyak mempunyai jalan bercabang. Setelah melalui sungai kering, perjalanan sesungguhnya dimulai. Jalanan semakin mendaki, tetapi jelas dan tidak tertutup. Rombongan praktis terpecah dua. Yang berangkat pertama yang kuat-kuat. 3 orang membawa tenda dengan instruksi agar pada pukul 16.00 sore berhenti dan segera mencari camping site. Hutan-hutan Gunung Selamet membosankan sekali. Tidak indah seperti Gunung Pangrango ataupun menakjubkan seperti Gunung Merapi. Jalannya panjang dan berliku-liku. Pendakian-pendakian yang terjal pada hari itu hampir tak dijumpai. Pukul 14.00 berhenti untuk makan siang dan berjalan kembali hingga pukul 17.00. Tenda yang disiapkan oleh rombongan depan telah siap dan seluruh rombongan istirahat. Untuk sampai ke puncak, kami harus melalui 3 punggung bukit. Hari pertama hanya sampai pada batas penyeberangan bukit pertama. Makan malam segera diatur, walaupun baru pukul 18.00 sore. Malam itu setiap orang mendapat sebuah lontong dan air secangkir, karena persediaan air harus dihemat. Mereka sebenarnya masih lapar dan haus, tetapi jatah malam itu hanya sedemikian. Perasaan sedih ini dimanifestasikan dalam bentuk jokes. Kalau mami gue melihat apa yang gue makan, gue gak boleh ikut lagi deh, kata Englai sambil tertawa. Apalagi kalau mertua gue lihat, disuruh putus deh sama bini gue, kata Koi. Malam itu rombongan tidur dipecah 3. Wanita tidur di tenda kecil, 8 pria bersesakan di tenda besar. Selebihnya tidur di udara terbuka dekat api unggun. Dan sebagaimana biasa, sebelum tidur kami bergurau terus-menerus. Pada malam hari terdengar suara-suara aneh, mungkin suara harimau kecil atau macan congklok. Keesokan harinya, pukul 04.00 pagi hari Kamis, semua rombongan telah bangun. Waktu untuk packing sejam dan kemudian perjalanan dimulai lagi tanpa makan pagi. Perjalanan kembali menjadi berat karena harus melewati pohon-pohon tumbang. Terlebih untuk saya yang membawa ransel besar, saya sering tersangkut-sangkut. Pukul 10.00 rombongan utama stop untuk makan pagi.
Sarapan pagi benar-benar menyedihkan. 2 blik sup dibuka dan setelah ditambah dengan air dan roti, kami masak bubur roti. Roti tawar yang telah dilumatkan dengan air dan 2 kaleng sup. Dimakan berdua belas. Hemat, karena tak usah minum lagi. Haus sudah sangat terasa karena perjalanan lama, tetapi persediaan air harus dihemat. Untuk menahan haus diberikan gula merah, dan beberapa mahasiswa makan mangga muda agar air liur keluar. Tetapi obat satu-satunya dari haus hanyalah air. 2 jam kemudian kami sampai di sebuah daerah rerumputan. Pohon-pohon tidak ada lagi dan puncak Gunung Slamet telah kelihatan botak dan terjal. Akhirnya kelihatan juga si botak. Kawan-kawan mulai bergurau. Gunung Slamet diganti menjadi si botak. Sebelum batas hutan terakhir terdapat sebuah gua. Mereka yang ingin mendaki Gunung Slamet biasanya bermalam di gua ini agar terlindung dari angin malam yang sangat dingin. Waktu kami sampai di sana terdapat serombongan pendaki gunung lain dari Indonesian Mountain Tripper Bogor. Sangat senang sekali bertemu dengan rombongan lain di tengah puncak gunung yang sepi ini. Sebagian dari kami ngobrol-ngobrol dengan mereka. Sebagian lain ngobrol dengan pembawa beban mereka yang berjumlah beberapa orang. Pukul 12.30 pendakian terakhir dimulai. 300 meter terakhir sangat sulit. Kemiringan jalan kira-kira 60 derajat dan areanya botak. Di sana-sini batu-batu besar dan di mana-mana terdapat pasir. Jalan harus hati-hati karena tak ada tempat berpegang. Apabila jatuh, maka akan terguling-guling di atas batu padas dan pasir. Jarak 300 meter terakhir kami tempuh setengah jam. Para wanita naik dengan separuh digeret. Darmatin, Yudi, dan saya menggeret wanita-wanita ini. Gunung ini tidak untuk honeymoon. Begitu komentar Udin sebelum ia mendaki. Di kalangan para anggota Mapala, ada cita-cita bahwa kalau mereka mendapatkan jodoh seorang pecinta alam, akan honeymoon di puncak gunung dan mendengarkan konser burung-burung hutan. Sebuah kalimat yang umum di kalangan anggota Mapala kalau mereka melamun tentang perkawinan dan Gunung Slamet karena arealnya terlalu berat, pastilah bukan gunung yang ideal untuk honeymoon, setidaknya untuk Udin. Sampai di puncak. Kira-kira pukul 14.00 siang kami sampai di puncak Slamet. 15 meter di bawah kami terdapat lautan pasir Zenzi dan kawah gunung yang bagus sekali. Kawahnya jauh lebih besar dari Ciremai dan benar-benar mengagumkan. Dinding-dindingnya terjal dan curam. Di sana-sini kelihatan asap belerang mengepul dengan warna kuning dan hijau. Di pasir itu sendiri berjajar batu-batu dari berbagai organisasi dan pribadi yang pernah sampai ke sini. Salah satu di antara tulisan-tulisan itu, "Aku pendukung Soekarno." Ada beberapa kawan yang ingin menghapusnya, tetapi dilarang. Saya katakan bahwa kita harus menghormati the right of dissent, dan setiap orang berhak untuk setuju ataupun tidak setuju dengan Soekarno. 2:30 seluruh rombongan, kecuali 2 wanita yang tak sanggup lagi berjalan, turun ke lautan pasir. Kami semua berdoa untuk keselamatan perjalanan ini, walaupun sepulangnya masih jauh. Pukul 3 kami makan siang. Sekaleng kornet dibagi ber-15, sekedar tambahan kalori saja. Semuanya haus dan lapar. Setelah itu rombongan pulang kembali, karena keadaan fisik para anggota semakin menurun. 2 jam kemudian, seluruh rombongan telah sampai di batas hutan. Air kira-kira masih setengah jug. Kalau dibagi rata, setiap orang akan mendapatkan secangkir teh. Setelah konsultasi dengan mahasiswa senior, diputuskan bahwa rombongan tidak akan berkemah dan terus berjalan tanpa istirahat hingga tiba di desa. Jalan malam tidak banyak mengeluarkan tenaga,
apabila kami memutuskan untuk bermalam, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, maka situasi akan semakin sulit. Sebab berjalan di tengah hari akan semakin berat karena rasa haus. Mereka tidak diberi air, melainkan semua sisa air kecuali velves akan dimasak menjadi susu. Dan sore itu semuanya mendapat susu secangkir sebelum jalan. Makan malam ditiadakan, untuk kalori diberikan gula. Pukul 06.00 rombongan pertama berangkat, setengah jam kemudian rombongan kedua pulang. Suasana sangat tidak ideal, lapar, lelah, haus, membuat semua orang sangat peka dan mudah tersinggung. Walaupun disiplin Mapala kuat, tetapi kadang-kadang terjadi konsleting juga. Di tengah jalan kira-kira pukul 23.00 malam, rombongan dipecah dua. Rombongan pertama yang dipimpin oleh Maulana dan saya sendiri berjalan terlebih dahulu. Rombongan kedua dipimpin oleh Darmatin. Perjalanan rombongan pertama cukup baik, kecuali tersesat di hutan pinus dan beberapa clash kecil. Makin sulit keadaan, disiplin harus diperkeras. Hal ini membuat suasana menjadi kurang harmonis, walaupun mereka semuanya patuh. Pukul 4:04 rombongan tiba di desa. Selama perjalanan penyakit haus berkecamuk. Ada di antara junior kami yang telah begitu haus. Dia membuka velvesnya yang telah kosong dan minum, padahal airnya telah tiada. Waktu saya tanyakan mengapa, jawabannya hanya dengan membuka tutup velves dan pura-pura minum, dia merasa sejuk. Setelah sampai di Kedaung, semuanya tidur di pos ronda malam. Ternyata kami hanya berani minum sedikit saja karena takut sakit. Rombongan kedua lebih sial. Dua di antara wanita itu sudah begitu lemah kondisinya. Dalam keadaan haus, lapar, dan lelah, mulai timbul hal-hal yang aneh. Halusinasi mulai datang pada mereka yang lelah. Mula-mula dia pingsan sebentar, dan dari mulutnya terdengar suara, "Saya tidak mau lihat lagi." Kawan-kawan yang mistik percaya bahwa ia telah melihat setan. Mulailah keluar doa-doa anti setan. Yang Islam menyebut ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada pula yang berdoa secara Protestan, walaupun ia seorang Islam. Karena keadaan telah krisis, rombongan berhenti dan berkemah. Tak lama seorang pergi kencing ke balik pohon. Ia merasa melihat kaki yang berbulu dan menjerit, "Setan!" Suasana benar-benar jadi kritis. Anak-anak yang merasa melihat setan dipaksa tidur dan rebah. Mereka istirahat 4 jam dan baru sampai ke desa kira-kira pukul 8 pagi. Saya sendiri tidak percaya pada setan, walaupun orang-orang desa yang kami tanyai mengatakan bahwa Gunung Slamet adalah gunung yang angker. Mereka yang merasa melihat setan adalah justru yang paling lemah kondisi fisiknya. Dalam keadaan ini mudah sekali timbul halusinasi. Saya pernah tidur sendirian di hutan yang sama selama 1 jam dan tidak ada seekor setan pun datang berkunjung. Sebagian kawan-kawan Mapala percaya bahwa memang ada setan yang mau mengganggu. Sebagian lagi menganggap bahwa yang ada hanyalah halusinasi. Tetapi pembicaraan pagi itu, hari Jumat, adalah tentang setan-setan yang berkunjung ke Mapala. Pagi itu kami istirahat 3 jam di desa. Mandi, masak makanan, tiduran, dan ngobrol. Dalam hati timbul perasaan puas dan bangga karena telah berhasil menaklukkan Slamet. Langkah selanjutnya adalah Semeru. Tell them the difficulties can be counted and let them are not only what will be, but see with clarity these present times. Say obstacle exists, they must encounter. Sorrow happens, hardship happens. The hell with it. Who never knew the Prince of Happiness will not be happy. Forgive no error you recognize itself. Increase and afterward our pupils will not forgive in us what we forgave. Yevtushenko, Lies.
Kira-kira pukul 10.00 kami meninggalkan desa Kedaung. Di belakang kami Gunung Slamet menjulang. Dalam hati timbul kebanggaan karena saya telah berhasil membawa rombongan Mapala ke puncaknya. Perjalanan antara Kedaung Tuwel adalah perjalanan yang membosankan, panas, dan kami semua lelah. Di perjalanan kami berhenti beberapa kali. Beberapa kilometer sebelum Tuwel, rombongan terdepan berhenti. Mereka sedang makan gado-gado dan mangga muda. Harganya cukup murah. Sebuah hanya Rp1. Terlihat kawan-kawan berkerumun di depan rumah. Mengapa tidak masuk? Tanya saya kepada mereka. Dilarang. Mereka yang baru turun Gunung Slamet tidak boleh masuk sampai Lebaran. Orang desa ini punya kepercayaan itu, kata seorang kawan. Ketika kami makan mangga muda, tiba-tiba sebuah truk kayu berhenti. Supirnya menawarkan kami ngompreng sampai Selawi. Buru-buru semuanya naik truk kayu ini. Isinya sudah penuh sekali, sedangkan kami ber-15. Mau ditaruh mana? Tanya saya dalam hati. Tetapi rupanya soal penuh sesak sudah biasa bagi truk-truk omprengan di sini. 4 orang ditaruh di belakang di antara kayu-kayu jati. Saya sendiri, Satrio, Maulana, dan Yudi. 3 orang wanita duduk di dalam bersama tentara yang ngompreng. Selebihnya duduk di bemper dan yang lainnya berdiri di tangga dekat sopir, persis seperti sarden. Tetapi hal ini belum terlalu aneh. Saya pernah ngompreng ke Cisolok, 12 km di sebelah barat Pelabuhan Ratu. Mobil yang saya tumpangi baru dianggap penuh kalau atasnya sudah diisi orang. Ketika saya tanyakan kepada polisi setempat mengapa hal ini dibiarkan, jawabnya sederhana sekali. Tidak ada mobil. Penumpang-penumpangnya terlalu banyak. Sebagai orang Jakarta, saya malu sendiri melihat ribuan mobil yang ada di kota saya. Dan mobil yang saya anggap overload ini kemudian dimuati lagi di Tuwel. Penumpang baru ini duduk di dekat lampu mobil. Inilah kenyataan di desa-desa pedalaman Pulau Jawa. Sepanjang jalan yang jauhnya 30 km ini terlihat landscape kering dan berbau. Mereka yang menggelantung di belakang warnanya sudah putih coklat karena abu. Blue jeans yang saya pakai juga menjadi putih karena abu. Ribut angkut beras. Di mobil saya hampir tertidur karena ngantuk. Saya berusaha setengah mati agar jangan tertidur karena bergelantungan dan tidak duduk secara sempurna. Akhirnya kami sampai ke Selawi kira-kira jam 3:30. Kami membayar Rp350 untuk 15 orang. Dari sana mencari oplet untuk kemudian menuju Tegal. Dalam rencana kami akan naik kereta api malam dan di Tegal akan menunggu di tempat Satrio, bibinya. Waktu kami sampai di stasiun, ternyata tarif Tegal Jakarta Rp210 dan bukannya Rp155. Uangnya tidak cukup untuk naik kereta api malam. Dan bersamaan dengan itu, datang kereta api barang yang akan pergi ke Jakarta. Saya putuskan untuk segera naik kereta api barang dan membayar di atas. Pasti harganya lebih murah dari kereta api penumpang. Setelah kami naik, mulailah gerbong ditumpuk dengan beras. Entah berapa puluh karung beras yang dimasukkan. Suasananya sangat kacau balau. Wanita-wanita tukang beras berteriak-teriak, menuntut agar karungnya diangkut dulu. Dan mereka bersama para kuli saling sikut. Naik pula beberapa orang tentara. 2 di antara mereka rupa-rupanya warlord, alias tukang pukul untuk tukang-tukang beras ini. Tentara ini, seorang bintara, ditakuti sekali dan bertanya setelah karung-karung diangkat, barang-barang apa yang dibawa. Salah seorang dari mereka mendekati rombongan kami agak kasar bertanya, bawa beras atau tidak? Saya dongkol juga. Seorang dari kami menjawab secara ketus, tidak, kami hanya membawa alat-alat perkemahan. Kemudian mereka mulai beraksi. Para tukang beras ini dimintai uang. Setiap tukang beras dan penumpang membayar Rp5
untuk pajak tidak resmi. Rombongan saya sama sekali tidak dimintai. Mereka segan rupanya. Lalu datang kondektur. Dia menagih lagi uang rata-rata Rp10 untuk tiap penumpang. Kepada rombongan kami dia minta Rp15. Rupanya tentara ini segan minta dari kami. Jadi dia menyuruh kondektur yang sudah tua memintanya. Dalam hati kawan-kawan Mapala muak sekali melihat cara-cara ini. Kami bayar Rp200 dan kondektur tidak berbicara apa-apa. Terus terang saja saya sayang mengeluarkan uang Rp5 untuk tukang-tukang pukul yang menyalahgunakan status ABRI-nya. Berbicara tentang tukang pukul beras, saya ingat sejarah penghinaan wanita-wanita Indonesia. Sejak zaman Jepang, tukang-tukang beras wanita ini sudah mulai muncul. Mereka hidup dari selisih harga beras di Jawa Tengah dan Jakarta. Agar beras mereka selamat, mereka mencoba mencari koneksi dengan jagoan-jagoan sepanjang jalan. Pada waktu revolusi, kereta api di stop di garis Demokrasi Republik dekat Karawang atau Bekasi. Mereka diperiksa oleh pemuda-pemuda laskar. Untuk memudahkan pemeriksaan, mereka tanpa segan-segan mengorbankan dirinya, diciumi, dipegang-pegang buah dadanya, bahkan sampai hubungan seksual demi nafkah. Di daerah batas Belanda, serdadu-serdadu Gurkha dan juga kemudian serdadu-serdadu Belanda termasuk Belanda Hitam melakukan hal yang sama. Saya mulai tahu soal ini melalui karya-karya Pramudia Anandatur tentang para tukang peras. Sampai sekarang hal tadi masih berlangsung walaupun tidak sekolot dahulu. Di kereta barang itu saya lihat salah seorang tukang pukul sedang mesra-mesraan dengan salah seorang tukang beras wanita yang masih muda. Mereka tidak melakukan apa-apa, mungkin karena banyak orang. Menjelang Brebes, pintu ditutup. Kami tanyakan pada kondektur mengapa. Karena suasana dalam kereta api barang sangat panas. Ini sebentar saja, nanti setelah lewat Brebes akan dibuka lagi. Sebab kalau kelihatan polisi bisa susah. Saya tidak tahu berapa banyak dari karung-karung beras itu yang memang punya surat terang dan membayar pada jawatan kereta api. Kira-kira pukul 18.00 kami sampai di Cirebon. Waktu itu kami belum tahu di mana akan bermalam. Cirebon tidak ada dalam rencana akan disinggahi. Akhirnya saya datang ke rumah Bibi, seorang pemilik toko di sana. Karena pertolongan Bibi, akhirnya kami mendapatkan kamar di sebuah hotel kenalan. Ternyata pemiliknya adalah salah seorang paman dari anggota rombongan. Hotel kecil itu kosong sama sekali. Malam itu kami menginap di Cirebon. Sebelum kami tidur, keluarga Bibi mentraktir makan malam seluruh rombongan. Malam itu kami makan banyak sekali. Bayangkan, seorang kawan berkata, 24 jam yang lalu kita sedang kehausan, lapar, ngantuk dan capek. Sekarang kita makan sepuas-puasnya. Memang bagi manusia-manusia seperti kita, antara kesengsaraan dan kenikmatan hanya soal satu langkah. Kami semuanya tertawa. Malam itu kami tidur nyenyak sekali. Pancasila dan Manipol. Pukul 5.00 pagi kami sudah di stasiun Cirebon. Tujuan adalah Cikampek dengan kereta api yang pertama. Pukul 5.15 kereta api berangkat. Kereta api yang kami naiki adalah kereta api Langsam yang berhenti di setiap stasiun. Sepanjang jalan kami bernyanyi dan beberapa di antara kami tertidur. Desa-desa yang kami lewati adalah desa-desa yang gersang. Di mana-mana terlihat tulisan Pancasila. Pancasila jiwaku, hidup mati bersama Pancasila, dan slogan-slogan lainnya. Di mana-mana Pancasila, seperti juga di mana-mana ada kemiskinan. Saya sedih lagi melihat inflasi Pancasila. Bulan Juli 1965, saya keliling Jawa Tengah. Demikian pula pada bulan September 1965, bersama-sama Mapala mendaki Gunung Merapi. Di mana-mana terdapat slogan Nasakom, Nasakom jiwaku. Anti Nasakom sama dengan anti Pancasila. Atap-atap rumah dicat dengan ustek dan gerbong-gerbong ditulisi dengan Manipol.
Saya katakan pada Satrio, "Sat, coba kamu ganti Pancasila dengan Nasakom, Ampera dengan Revolusi, Manipol dengan Catur Karya, dan Dwi Dharma Kabinet Ampera, Nekolim dengan subversif Cina RRC. Semuanya akan klop deh." Dia terdiam. Dalam kereta api, ucapan Pak Said terdengar kembali. Dalangnya telah diganti, wayangnya telah berubah, tetapi lakonnya tetap sama. Lakon yang tragis. Kisah 110 juta manusia Indonesia yang menjilat-jilat dan membutakan matanya dengan slogan, "Cry, my beloved country." Semoga kisah duka ini cepat berakhir. Berbicara tentang Pancasila, saya ingat pengalaman lucu dari Darmatin, wakil pemimpin rombongan. Waktu dia mencari rumah bibi saya, dia punya satu petunjuk. Bibi Su tinggal di toko Pancasila. Dia keliru membaca nama toko bibi dengan papan slogan Pancasila yang harus dipasang di setiap toko di Cirebon untuk meresapi jiwa Pancasila. "Gue kira papan itu nama toko," katanya sambil tertawa ketika saya tanyakan mengapa dia keliru masuk rumah. Kalau saya menjadi Pak Harto, saya akan instruksikan agar lambang Pancasila hanya dipasang di tempat-tempat yang layak saja, misalnya di kantor, sekolah, DPR, markas ABRI, ruang kerja menteri, gubernur, aula, untuk tempat-tempat acara resmi dan lain-lainnya. Tidak di stasiun, pintu gerbang reot, atap rumah, dan toko ikan asin serta warung kopi. Tetapi saya bukan Pak Harto. Menunggu 4 jam. Jam setengah 1 siang rombongan sampai di stasiun Cikampek. Langsung kami naik kereta api menuju ke Jakarta. Waktu itu kami sudah lapar dan mau beli makanan di stasiun, tetapi ternyata tidak ada penjual makanan. Biasanya banyak sekali penjual makanan. Gerutu beberapa kawan. Terpaksa beberapa orang keluar mencari makanan di Karawang. Kira-kira pukul 1:30 kami sampai di Karawang. Keadaannya sepi. Tak ada penjual makanan, tidak ada gembel yang biasanya banyak, dan pakaian para petugas kereta api bersih serta berdasi. Kami mulai heran. Setelah setengah jam kereta api belum juga jalan. Beberapa orang akhirnya datang ke masinis dan bertanya. Jawabannya sungguh mengejutkan. Kita tak boleh jalan sampai pukul 5 karena ada rombongan paduka presiden yang di Jatiluhur. Dan ditambahkan pula bahwa terdapat ratusan bapak-bapak yang ikut Pak Harto. Beberapa kawan mulai mengerumuni masinis. Datang pula beberapa penumpang lain dan akhirnya menjadi obrolan-obrolan untuk melewatkan waktu. Memangnya negara ini milik mereka, kata salah seorang kawan dengan mendongkol. Pak Harto akan lewat pukul 5. Jarak antara Karawang Jakarta paling lama hanya memakan waktu setengah jam. Tetapi sejak pukul 1 semua telah ditutup. Seperti kalau babe mau lewat saja. Para gembel dibersihkan, penjual-penjual makanan diusir. Itu kan nipu diri sendiri. Masinisnya diam saja dan tersenyum. Kita cuma rakyat kecil. Kalau disuruh jalan, ya kita jalan. Disuruh tunggu, ya kita tunggu. Jawaban khas dari seorang manusia yang telah patah semangatnya karena penderitaan. Seperti zaman Jepang saja. Celutuk seorang bintara yang ikut ngobrol-ngobrol. Kalau Jepang mau lewat, semua jalan ditutup. Sama saja zaman dulu zaman sekarang, katanya meringis. Tindakan-tindakan kecil seperti ini kadangkala sangat menyakitkan hati. Kita semua mengerti bahwa untuk tindakan keamanan harus ada sejumlah persiapan yang baik. Beberapa trayek kereta api harus ditunda. Akan tetapi menunda 4 jam padahal jalan yang akan ditempuh tinggal 1,5 jam sungguh-sungguh menjengkelkan. Sikap ala Soekarno betul-betul memalukan. Saya pribadi melihat lebih baik Pak Harto diterima secara wajar. Biarlah beliau melihat gembel-gembel, tukang-tukang dagang, dan sisi-sisi hitam dari Indonesia. Janganlah semuanya ditutup-tutupi sehingga beliau punya kesan yang baik-baik saja,
tentang bangsa yang dipimpinnya. Soeharto bukan Soekarno. Dia lebih dewasa dari bekas pemimpin besar revolusi kita. Makin banyak gembel, penganggur, pelacur, korupsi yang dilihatnya makin baik. Pukul 4:30 kereta api jalan lagi karena rombongan para penggede telah lewat. 1/4 jam kemudian kami tiba kembali di Jakarta. Setelah 5 hari meninggalkannya, setelah melihat begitu banyak sisi lain dari negara Indonesia tercinta, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, semuanya akan menjadi ragi untuk diri masing-masing. Bangsa yang besar adalah bangsa yang sehat tubuhnya. Pemuda-pemuda sakitan tidak mungkin menyelesaikan tugas-tugas pembangunan, dan untuk itulah saya selalu mau membawa rombongan mendaki gunung.